Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 4 November 2022. Berita pertama pada hari ini, pada Kamis, indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan 0,27%. IHSG berfluktuasi pada kisaran level 6.962,85 hingga 7.050,38 sepanjang perdagangan. Sektor teknologi menjadi yang paling naik tinggi dengan menguat 1,07%, diikuti sektor energi yang terdongkrak 1,04%. Tercatat kapitalisasi pasar berada di posisi 9.369,91 triliun rupiah dan volume saham 21,89 miliar dengan nilai 12,23 triliun rupiah. Berdasarkan nilai transaksi, saham PT Telkom Indonesia menjadi yang paling banyak dengan nilai 888,09 miliar rupiah. Saham Telkom tergerus 2,13%. Saham PT Bank Rakyat Indonesia diperdagangkan dengan nilai 684,25 miliar rupiah. Saham BBRI masih menguat 0,87%. Saham PT Bank Sentral Asia juga ditransaksikan hingga mencapai 634,36 miliar rupiah. Saham BBCA terkerek 0,57%. Selain itu, saham PT Bank Mandiri tercatat ditransaksikan senilai 531,07 miliar rupiah dan sahamnya menghijau 0,99%. Bersamaan dengan ditutupnya bursa dalam negeri IHSG, bursa saham Asia justru terpantau kebakaran. Begitupun dengan bursa saham Amerika Serikat Wall Street yang berada di zona pelemahan. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Rapat Federal Open Market Committee yang berlangsung 1 hingga 2 November memutuskan untuk menaikkan kisaran suku bunga acuan Fed Fund Rate 75 basis poin menjadi 3,75% hingga 4%. Dengan demikian, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada 4 kali pertemuan secara berturut-turut. Ini juga merupakan level suku bunga tertinggi sejak 2008 lalu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan mampu mencetak kenaikan 0,37% pada perdagangan Kamis. Meski begitu, investor asing masih membukukan jual bersih 366,86 miliar rupiah. Kenaikan IHSG terjadi usai Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve menaikkan suku bunga 75 basis poin. Analis Indo Primer Sekuritas Mino mengatakan, kenaikan ini sesuai ekspektasi pasar. Alhasil, efeknya positif ke pasar saham. Di akhir pekan ini, Mino memprediksi IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan. Sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG kemarin masih akan membawa efek positif pada pergerakan pasar saham di Jumat 4 November ini. Salah satunya adalah sentimen kenaikan harga komoditas dan rencana pembagian dividen yang akan dilakukan beberapa emiten. Ada juga ekspektasi data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang rencananya diumumkan pekan depan akan solid. Akan tetapi, analis Pintraco Sekuritas, Valdi Kurniawan memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, secara teknikal Stochastic Relative Strength Index dari IHSG masih berada dalam fase minor bearish reversal. Meski negatif, slope di MACD cenderung melandai seiring rebound yang terjadi kemarin. Valdi juga melihat adanya dorongan rebound harga saham komoditas, terutama sektor batu bara, cukup berpengaruh ke pergerakan IHSG kemarin, tapi sudah terbentuk pola shooting star pada sejumlah saham emiten sektor tersebut. Ini memberikan sinyal penguatan bisa saja tidak berlanjut. Meski begitu, Valdi melihat ada sejumlah saham tambang yang berpeluang mengalami rebound lanjutan pada hari ini. Saham-saham tersebut adalah HRUM, Akra, PTBA, dan juga Indi.
Valdi memprediksikan hari ini IHSG akan bergerak fluktuatif dalam rentan 6.980 hingga 7.100. Sementara menurut analis Mino, IHSG berpotensi bergerak antara support 6.995 dengan resisten di 7.070. Mino menyarankan investor mencermati saham BMRI, BBRI, PGAS, dan ITMG pada hari ini. Mino juga menyarankan saham bank, yakni BBCA, BMRI, BDMN, dan juga PNBN. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia berbalik ambles pada perdagangan Kamis setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Secara keseluruhan, The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 375 basis poin sepanjang tahun ini menjadi 3,75% hingga 4%. Kebijakan agresif The Fed yang sudah berlangsung sejak Maret tahun ini bahkan telah menghapus sejarah kejayaan emas pada bulan Maret. Pada perdagangan Kamis, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange anjlok 22,65 US dollar menjadi 1.627,35 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga merosot 9,53 US dollar ke level 1.625,36 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 1,23%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp939.000, turun Rp5.000 jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp824.000 per gram, lebih rendah Rp6.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau melemah pada perdagangan Kamis petang. Harga minyak terkoreksi setelah data ekonomi Cina menunjukkan penurunan. Hal ini mengabarkan adanya banyak masalah di negara tersebut. Kenaikan suku bunga The Fed yang dapat menyebabkan penurunan prospek permintaan juga menjadi penekan harga minyak mentah. Pada perdagangan Kamis 3 November, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 1,50% menjadi 88,65 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2023 juga menurun 1,26% ke level 94,95 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, sektor jasa di Cina menyusut cukup tajam selama 2 bulan berturut-turut hingga Oktober. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa sedang terjadi penurunan ekonomi di negara tersebut yang sedang berjuang untuk mengatasi wabah COVID-19 yang baru. Impor minyak mentah Cina juga terus menurun pada tahun ini. Negara tersebut juga meningkatkan kuota ekspor minyaknya karena melemahnya permintaan dari dalam negeri. Di sisi lain, The Fed sendiri telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin sebagai upaya untuk menurunkan inflasi yang telah mencapai level tertingginya dalam 4 dekade ini. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah kembali ambiar. Kemarin kurs referensi JISDOR turun 0,19%. Ini adalah kurs rupiah di JISDOR terlemah sejak akhir April 2020. Kurs spot rupiah juga merosot 0,31%. Bahkan, kurs rupiah sempat menyentuh level Rp15.699 per dolar Amerika Serikat alias hampir mencapai Rp15.700. Kurs spot rupiah kemarin juga terendah sejak April 2020. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai wajar rupiah melemah lantaran The Fed mengerek suku bunganya. Apalagi The Fed masih memberikan sinyal hawkish sejalan dengan respon kebijakan moneter The Fed yang agresif. Rupiah diperdagangkan melemah. Joshua menilai sentimen tersebut masih akan menekan rupiah hari ini, apalagi pelaku pasar menunggu rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Research and Education Koordinator Valburi Asia Futures Nanang Wahyudin menilai Bank Indonesia akan intervensi untuk menjaga kurs rupiah. Ia memprediksikan rupiah akan bergerak di 15.630 hingga 15.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Joshua memperkirakan rupiah bergerak di 15.650 hingga 15.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serat Mandalas, pamit undur diri, sampai jumpa.